Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan berdiskusi membahas hal yang cukup penting, yaitu mengenai penyebaran kanker. Istilah kedokterannya adalah metastasis. Apakah metastasis? Metastasis adalah penyebaran sel kanker dari tempat asalnya ke tempat lain di dalam tubuh manusia. Misalnya adalah kanker dari mulut rahim, kanker serviks yang kemudian menyebar ke tempat lain, misalnya ke liver, ke paru-paru, ke tulang dan sebagainya. Apakah penting memahami tentang penyebaran kanker atau metastasis? Jawabannya jelas, penting sekali. Karena penyebaran sel kanker ini akan menentukan tingkat keberhasilan terapi dan kemudian juga tingkat rekurensi atau kekambuhan suatu penyakit kanker. Nah, pemahaman ini harus dijelaskan oleh seorang dokter ahli kanker kepada pasien termasuk pada keluarganya. Karena ini membawa konsekuensi tentang pemahaman tahapan pengobatan, apakah itu operasi, kemoterapi, radioterapi dan sebagainya, tapi juga berkaitan dengan follow up, pemantauan, dan juga bagaimana menemukan misalnya kekambuhan pada tahap yang sangat awal. Pemahaman tentang bagaimana sel kanker menyebar sebaiknya kita awali dengan memahami bagaimana karakteristik atau sifat-sifat sel kanker. Ada 4 tahapan dalam kehidupan sel atau 4 tingkatan. Yang pertama adalah sel normal. Artinya dia membelah secara normal, lama hidupnya sel sudah terprogram, kapan dia mati akan sudah terprogram dan sebagainya. Yang kedua adalah sel metaplasia. Sel metaplasia adalah perubahan sel secara fisiologis dari bentuk satu sel ke sel lain. Misalnya sel kolumner yang bentuknya kubus menjadi sel yang bentuknya pipih, sel epitelial yang lain, squamosa. Nah, yang ketiga adalah sel displasia, sel prakanker. Sel prakanker adalah mempunyai karakteristik yang sudah berbeda. Dia tumbuhnya sudah cepat sampai bertumpuk di tempatnya, tapi tidak punya kemampuan untuk menyebar. Nah, yang terakhir adalah sel keempat adalah pada tahap anaplasia atau sel kanker. Nah, sel kanker mempunyai karakteristik yang khusus. Salah satunya adalah begini. Sel kanker mempunyai kemampuan untuk melepaskan dirinya dari sel-sel sekitarnya dengan zat-zat yang dia produksi sendiri. Yang kedua, sel kanker mampu melisiskan atau menghancurkan rintangan di sekitarnya sehingga dia mampu menembus dinding pembuluh darah atau dinding pembuluh kapiler. Nah, ketika dia mampu menembus pembuluh darah kapiler atau lymphatic vessel, tentunya dia mempunyai kemampuan untuk masuk ke dalam aliran darah seorang pasien kanker. Nah, yang ketiga, ini yang sangat unik sekali, bahwa sel kanker mampu menyembunyikan dirinya, evasi, sehingga tidak dikenali oleh tubuh, termasuk ketika dalam aliran darah. Dia jadi seperti memproduksi suatu zat untuk menyelimuti dirinya sendiri, sehingga tidak dikenali, sehingga tidak dimatikan oleh sistem kekebalan tubuh kita. Nanti kita diskusi hal ini pada sesi yang lain. Nah, tahap selanjutnya adalah ketika dia dalam aliran tubuh kemudian masuk katakanlah ke paru-paru. Sel normal tidak akan mampu hidup ketika dia menempel di tempat baru, tapi berbeda dengan sel kanker. Jadi sel kanker mampu memproduksi suatu zat di mana zat tersebut akan menumbuhkan pembuluh darah baru di sekitar sel tersebut, sehingga sel pembuluh darah baru tersebut untuk menghidupi dia, untuk nutrisinya, untuk oksigennya. Nah, di sanalah dia mampu berkembang. Inilah proses terjadinya metastasis. Jadi, terlepasnya suatu sel kanker dari suatu tempat aslinya, masuk ke dalam pembuluh darah atau pembuluh limfatik,
kemudian menempel di organ baru dan tumbuh di tempat baru tersebut. Tahapan-tahapan ini disebut penyebaran sel kanker atau metastasis. Hal lain yang akan kita diskusikan adalah jalur penyebaran sel kanker atau melalui mekanisme apakah sel kanker bisa menyebar. Minimal ada 4 jalur tentang sel kanker mampu menyebar. Yang pertama adalah disebut hematogen. Artinya sel kanker menyebar melalui aliran darah, sehingga tentunya sel kanker harus masuk dulu ke pembuluh darah. Dan sel kanker sejak awal dia menjadi sel kanker sudah punya kemampuan ini. Jadi tidak karena muncul tindakan operasi atau biopsi dan sebagainya, karena memang mempunyai karakteristik sel kanker yang mampu menembus pembuluh darah. Yang kedua adalah limfogen atau penyebaran melalui saluran limfatik. Jadi di tubuh kita memang ada saluran limfatik dan dia pembuluh limfatiknya juga ditembus oleh sel kanker, kemudian mengalir melalui jaringan, salah satunya adalah menyebar ke kelenjar getah bening. Yang ketiga adalah direct invasion atau invasi langsung. Jadi sel kanker yang misalnya tumbuh di mulut rahim misalnya, dia mampu menginvasi atau menembus atau menyusup langsung ke jaringan sekitarnya. Misalnya ke vagina atau ke jaringan parametrium dan sebagainya. Sehingga merambat atau menyusup pelan-pelan secara bertahap ke organ sekitarnya. Nah, yang keempat adalah penyebaran secara implantasi. Jadi implantasi itu sel kanker terlepas, misalnya kanker ovarium, lepas dari ovariumnya, masuk ke rongga perut, nempel di usus, menempel di selaput perut dan sebagainya, dan tumbuh di sana. Atau mungkin sel kanker ketika dilakukan operasi terjadi spill atau terkeluarnya sel kanker dari tempat organ aslinya, nempel di bekas luka operasi, tumbuh di situ. Nampaknya adalah implantasi dari sel kanker. Jadi minimal 4 tahapan atau 4 jalur sel kanker bisa menyebar. Jadi yang pertama hematogen melalui pembuluh darah, limfogen melalui saluran limfatik, kemudian invasi langsung atau implantasi karena terlepasnya sel kanker dari tempat asalnya. Hal selanjutnya yang perlu kita pahami bersama adalah kemana sel kanker menyebar. Jadi sel kanker menyebar dalam dunia medis dikelompokkan menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah menyebar ke organ sekitarnya. Artinya kalau kanker itu misalnya berasal dari liver, ya dia hanya menyebar ke organ sekitarnya. Artinya istilah kita adalah lokal. Kemudian ke area yang lebih luas, namanya adalah lokoregional. Misalnya kanker dari rahim, dia menyebar ke sekitar rahimnya, tapi masih sebatas di dalam rongga panggul. Nah, yang ketiga adalah penyebaran jauh, metastasis jauh. Artinya menyebar ke organ jauh. Misalnya dari kanker di bidang kandungan, misalnya kanker rahim katakanlah demikian, menyebar ke paru-paru, menyebar ke liver dan sebagainya. Nah, lokasi penyebaran ini menentukan stadium. Dan stadium adalah salah satu hal yang bisa untuk kita menganalisis tingkat keberhasilan pengobatan kanker. Hal penting selanjutnya dalam topik penyebaran kanker adalah bagaimana kita mengetahui penyebaran kanker tersebut. Hal ini penting sekali untuk dilakukan seorang dokter dan tentunya juga untuk diinformasikan, didiskusikan dengan pasien termasuk keluarga. Ada beberapa hal teknik atau tahapan memeriksa kemungkinan ataukah memang sudah ada penyebaran kanker. Yang pertama adalah tetap seperti semula adalah melakukan anamnesa, wawancara.
Jadi seorang dokter akan menanyakan apakah ada tanda-tanda penyebaran. Misalnya yang gampang, apakah ada batuk-batuk, apakah misalnya ada pembengkakan di organ tertentu, atau misalnya ada nyeri yang hebat, misalnya karena menyebar ke tulang dan sebagainya. Yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Jadi kembali seorang pasien diperiksa dengan teliti oleh dokter ahli kanker. Kemudian diharapkan menemukan suatu tanda bahwa mungkin diduga atau sudah ada penyebaran. Yang ketiga adalah dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi memang ada marker-marker atau tanda-tanda laboratorium tertentu yang bisa untuk data tambahan untuk memprediksi atau menilai adakah sudah ada penyebaran atau belum. Nah, yang keempat adalah pencitraan atau imaging. Imaging ini bisa mulai yang sederhana dengan pemeriksaan X-ray, kemudian dengan misalnya CT scan, kemudian dengan MRI, dan sekarang ada juga PET scan. Jadi nanti ada diskusi sendiri mengenai imaging yang memang cukup menarik. Jadi ada 4 langkah untuk mendeteksi adakah peluang menyebar atau adakah sel kanker tersebut sudah menyebar. Selanjutnya, ketika kita telah diskusi mengenai bagaimana sel kanker menyebar, kemana kemungkinan sel kanker menyebar, melalui jalur apa dan sebagainya, bagaimana mendeteksi sel kanker yang mungkin sudah menyebar, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana penanganannya. Setelah dengan evaluasi lengkap diduga atau ditemukan penyebaran, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana melakukan pengobatan. Pengobatan atau langkah selanjutnya apabila telah ada metastasis adalah tentunya sesuai dengan tempat metastasisnya atau seberapa jauh metastasis tersebut terjadi. Metastasis bisa masih awal atau kadang-kadang ditemukan sudah pada tahap yang lanjut atau advance. Tidak jarang kita menemukan pasien tiba-tiba ada nodul atau benjolan di hepar atau penyebaran ke paru-paru yang sudah multiple. Nah, hal ini menentukan tindakannya. Langkahnya sebenarnya mirip dengan pengobatan modalitas awal dari penyakit kanker. Jadi bisa saja diberikan kemoterapi lagi. Atau misalnya bila penyebaran itu bisa dilakukan operasi, akan dilakukan operasi atau pembedahan. Atau juga pada lokasi tertentu, pada kanker tertentu bisa dilakukan radioterapi atau penyinaran atau pestral. Dan beberapa kasus kita melakukan penilaian dari kemoterapi. Kemoterapi itu ada yang disebut lini pertama, first line, tapi pada kasus tertentu ada kekambuhan atau penyebaran, kita menggunakan kemoterapi yang lini kedua atau lini ketiga, second line atau third line. Dan ini yang harus didiskusikan dengan pasien dan keluarga. Nah, itu adalah topik kita pada sesi ini, memahami tentang penyebaran kanker atau metastasis. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.